Waktu itu saya suka sama dia SMA kelas 1, saya tanya dia enggak mau. Dia enggak suka sama saya. Padahal waktu itu, waktu itu SMA saya sudah bawa mobil. Biasa kan anak-anak muda sudah. Tapi dia tidak mau karena dia bilang saya nakal. Oke, padahal Suka ganteng lo waktu ayam. itu. Pondok Cerita. Shalom sobat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Giraldo kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, seorang pelayan Tuhan dan juga profesional muda, ya luar biasa sekali sahabat cerita. Dan tidak berlama-lama lagi kita sambut Rico Lucas Tatukude Esket. Halo Rico, apa kabar? Halo. Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Oke, kita mau panggil Bapak tapi tolong dua kayaknya seumuran ya begitu. Jadi kita panggil nama saja ya, Rico. Oke, nah yang selalu saya katakan kepada semua narasumber saya, tidak dikenal tidak disayang. Nah, kalau boleh tahu latar belakang Rico seperti apa? Ya, jadi nama saya Rico Lucas Tatukude. Saya latar belakang sarjana kedokteran, esket, tapi tidak lanjut jadi dokter penuh. Hanya sampai di sarjana saja. Oke, tapi kalau obat-obat panas dan lain-lain jago pasti bisa. Boleh kalau cuma panas-panas. Oke, lanjut kok. Iya. Jadi sekarang saya sudah menikah tahun 2016 satu orang istri dan pasti hanya untuk satu orang istri selama-lamanya. Amin. Dan sekarang sudah mempunyai 4 anak. Sudah 4 anak. Baru umur 30 tapi sudah 4 anak. Ya, luar biasa. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Saya 30 tapi belum ada ya. Oke, senang sekali Rico belajar di sini. Yang datang saya ke studio satu, saya pikir hanya satu, tapi ternyata luar biasa ada 4 ya. Oke, nah saya dengar juga kan Rico ini aktif dalam pelayanan. Nah, kalau boleh tahu pelayanan apa saja sih yang Rico jalani saat ini? Yang saya jalani sekarang ini, saya bersyukur tentunya, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya dipercayakan Tuhan, saya sebagai ketua youth di GPIA Galilea Manado, dan juga diangkat sebagai ketua youth BPD Sulut. BPD GPIA. itu Badan Pengurus Daerah. Oke, Badan Pengurus Daerah Ya, Sulut. Sesulut GPIA. Oke, kalau saya tahu kan dulu sempat masih jaga bawel. Kalau Iya. sekarang masih enggak bawel? Sekarang masih worship leader dan juga sudah mulai khotbah sedikit-sedikit. Oh, luar biasa. Dan saya ingat momen berkesan waktu saya ini dan Rico waktu kami masih di Pemuda Bitung Manado sama-sama ke Pulau Nain ya kalau tidak salah waktu itu. Iya, betul sekali. Iya, itu ramai sekali ya, Iya. kesannya luar biasa. Dan akhirnya Rico sudah bisa berkhotbah di ibadah raya juga pasti ya? Atau di cell group? Di cell group, di youth sudah mulai ada di ibadah raya dan beberapa gereja-gereja yang ada diundang. Luar biasa sekali. Nah, senang sekali Rico boleh hadir di sini dan saya ingin juga bertanya, selama perjalanan hidup ini, apa yang Rico rasakan atau apa yang Rico alami tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan Rico? Mungkin ada cerita yang Rico bisa sharing pada hari ini kepada sahabat cerita. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Sangat bersyukur ya, karena pergaulan mungkin termasuk juga dulu itu agak di kampung, termasuk kampung juga, sudah kota tapi juga agak pinggiran. Jadi mungkin karena pergaulan dari kelas 2 SD, jadi itu pergaulan karena seperti firman Tuhan berkata dalam Amsal, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Dan itu mungkin yang saya juga rasakan. Dari kelas 2 SD saya juga sudah hidup sangat hancur-hancuran karena pergaulan ya. Mungkin karena orang tua saya juga dari susah. Waktu itu sangat sibuk kerja, mungkin juga kita anak-anak
waktu itu agak istilahnya agak kurang perhatian karena mungkin banyak pekerjaan. Nah, karena sibuk dalam pekerjaan juga mencari kehidupan untuk maju mungkin. Jadi kita juga diperhatikan, cuma karena mungkin kita pergaulan kita, teman-teman kita di sekeliling. Jadi saya juga ya terpengaruh mungkin, jadi nakal. Jadi dari muda juga dari kelas 2 SD saya sudah sudah sabung ayam. Kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD ya. Sudah sabung ayam, sudah ikut belajar minum-minum dari SD. Jadi dan pergaulan, jadi berkelahi. Semua saya sudah lewati, sudah sangat-sangat nakal kehidupan. Jadi judi apa yang saya tidak buat, kenakalan apa yang tidak saya buat, dan itu sangat terbawa. Dan puji Tuhan karena walaupun ya kehidupan kita begitu, tapi setiap hari Minggu itu tidak pernah kalau kita ya, saya juga atau keluarga kita tidak ke gereja. Itu dari didikan orang tua juga. Jadi setiap hari Minggu tetap ke gereja. Dan karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi setiap mungkin ke gereja, dengar firman, dijamah oleh Roh Kudus, menikmati hadirat Tuhan, menikmati zaman-zaman Tuhan, dan mulai ada perubahan. Dan waktu itu saya ingat sekali, kelas 2 SMA. Waktu itu saya ingin berubah karena ya puji Tuhan pikiran saya waktu itu terbuka karena saya sudah lihat dari pergaulan saya tidak ada masa depan. Teman-teman saja kalau misalnya sekarang istri saya ini juga waktu itu saya naksir sama dia juga tidak mau sama saya waktu SMP. Wow, dari SMP ya? Dari SMP. Luar biasa ya. Dari SMP sudah naksir. Waktu itu saya suka sama dia. SMA kelas 1, saya tanya dia tidak mau. Dia tidak suka sama saya. Padahal waktu itu, waktu itu SMA saya sudah bawa mobil. Biasa kan anak-anak muda sudah. Tapi dia tidak mau karena dia bilang saya nakal. Oke, padahal ganteng loh waktu itu. Ya. Tapi dan saya bisa merasakan bahwa walaupun kita juga punya uang tapi tidak semua orang yang suka, tapi perempuan yang suka. Jadi waktu itu pikir karakter yang terbaik, bahwa karakter seseorang itu yang paling terbaik di atas segalanya untuk dinilai orang ya. Karena perempuan baik pasti suka juga laki-laki yang baik. Oke, berarti titik baliknya di kelas 2 SMA. Apa sih yang membuat, selain tadi pikiran mulai terbuka, momen apa sih yang mulai bikin Rico ingin berubah pada saat itu? Apakah memang karena sudah mulai dewasa, sudah mulai pelayanan lebih serius lagi, atau ada momen tersendiri? Waktu itu saya sudah sangat serius juga dalam pelayanan. Dan saya ingin berubah waktu itu. Jadi saya tidak mau saya seorang pelayan Tuhan dan mencerminkan yang tidak baik buat jemaat yang ada atau anak-anak muda yang ada. Waktu itu memang karena saya sudah pelayanan, juga sudah banyaklah menikmati firman Tuhan, saya benar-benar sudah dirasa diubahkan oleh Tuhan waktu itu. Saya memang ingin untuk waktu itu berubah, pikiran saya lebih cepat berubah waktu itu. Oke, luar biasa ya. Kalau tahu sebenarnya sharing seperti ini, kami tambah satu mic ya di sini untuk panggil istrinya dan menceritakan kenapa sih mau sama Rico, kenapa tidak mau pada saat dulu dan maunya saat sudah sekarang. Jadi sama cerita di studio ini kehadiran juga istri dan anaknya. Ini anak keberapa ya? Anak yang pertama. Oh, anak yang pertama. Iya. Masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Oke, luar biasa sekali. Wajahnya mirip bapaknya. Nah, oke, senang sekali boleh. Ini serasa reunian ya. Saya ingat juga Rico ini pernah berdrama jadi Raja Daud. Ya. Itu kelas berapa Rico? Atau kuliah? Aduh, waktu itu masih SMA ya? SMP mungkin.
Oh, SMP yang itu SMP. Raja Daud Iya, drama di gereja SMP ini. mungkin waktu itu. Nah, luar biasa sekali berarti waktu SMP itu. SMP. Ya. Wah, luar biasa. Masih saat jatuh-jatuhnya tapi masih memberikan diri untuk Iya. drama sebagai seorang Raja Daud. Oke. Nah, kok saya juga kan tadi Riko juga. Jadi itu pengalaman yang Riko rasakan ketika bersama dengan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan saya yakin dan percaya kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak mungkin juga Riko bisa bertahan sampai saat ini sebagai seorang pelayan Tuhan pastinya. Karena ada beberapa anak-anak walaupun di gereja tapi kalau pergaulannya tidak berubah, jauh pasti dari Tuhan dan terhilang. Nah, dan akhirnya Riko sekarang mengambil posisi sebagai ketua youth. Nah, kenapa sih Riko mau memutuskan untuk melayani dari masih muda? Dari masih sekolah sampai sekarang dan tetap konsisten. Kenapa mau pelayanan? Padahal kan ibaratnya sudah bawa mobil, banyak uang, keluar saja kan bisa main-main gitu. Tapi kenapa memutuskan untuk melayani Tuhan dari muda? Ya, jadi saya juga bersyukur ya sama orang tua saya. Karena setiap hari sampai saat ini saja, saya walaupun sudah berkeluarga, sudah punya anak 4 dan sudah berbisnis, dan puji Tuhan, Tuhan memberkati juga bisnis saya, usaha saya. Sampai hari ini orang tua selalu ajarkan saya ya untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan, hidup takut Tuhan. Karena tanpa Tuhan, orang tua saya ajarkan bahwa kalau tanpa Tuhan mereka juga tidak bisa berhasil. Ya, karena mereka juga dari susah. Dari susah orang tua saya juga dulu kapten kapal, tetapi juga pernah merasakan sebagai supir angkot, turun dari kapal, dan memang benar-benar dari nol. Jadi orang tua selalu ajarkan bahwa kita harus balas sungguh-sungguh kebaikan Tuhan. Dengan apa kita balas? Selain kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan. Walaupun kehidupan kita belum benar-benar baik, belum benar-benar sempurna, tetapi kita harus belajar untuk mengarah dan selalu mengarah untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan jangan pernah berhenti-henti untuk melayani Tuhan. Dan sampai hari ini memang saya lakukan itu, dan saya tidak pernah rasa ada bosan atau apa untuk melayani Tuhan. Dan karena juga saya sudah sangat merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, jadi sampai kapanpun saya tetap melayani Tuhan, karena tidak ada yang dapat saya balas kebaikan Tuhan selain menyenangkan hati Tuhan. Oke, luar berarti sosok orang tua itu sangat kuat ya mempengaruhi pelayanan dari Riko. Berarti memang tidak ada rasa bosan dalam pelayanan. Apa pernah tergoda untuk melakukan hal-hal yang lain yang di luar? Kan masih muda nih. Sementara umuran yang anak-anak muda pasti lebih suka di luar sana begitu. Sementara Riko harus ada di dalam pelayanan. Apa tergoda tidak untuk Tuhan sekali-sekali kita mau suka melakukan ini? Pernah tidak ada terbesit seperti itu? Kalau terus terang saja secara keluarga, apalagi kalau misalnya sudah beristri anak-anak, ya puji Tuhan saya belum pernah sih tergoda kalau hal-hal misalnya perempuan dan sebagainya, tidak pernah. Puji Tuhan. Kalau memang kalau mau bilang godaan, apalagi godaan perempuan, saya masih muda, dan puji Tuhan juga saya juga ada uang lah istilahnya sedikit. Ya. Sedikit banyak. Adalah sedikit ya. Jadi godaan sangat banyak. Tetapi saya selalu ingat firman Tuhan seperti Yusuf, bahwa kalau misalnya ada godaan perempuan, karena daging kita bukan boleh tengking ya. Tapi kalau Yusuf hanya satu kata, dia lari. Jadi saya tidak pernah memberikan kesempatan kalau hal seperti itu perempuan dan sebagainya saya untuk melayani.
atau kasih kesempatan misalnya bercanda dengan siapa misalnya. Ya, banyak sekali godaan dari misalnya dari mana ya? Dari misalnya dari bank atau dari orang-orang apa ya, instansi-instansi yang lain, banyak sekali godaan atau teman-teman, tetapi saya tidak pernah tanggapi kalau hal Oke. ya, karena saya benar-benar menjaga keluarga saya. Yes, luar biasa. Berarti memang komitmen untuk hidup di jalannya Tuhan, dan saya yakin pelayanan juga itu membuat orang yang tidak bisa bikin macam-macam ya, karena seperti ada pagar yang berupa alarm kalau semulai keluar balik, atau kalau semulai ada godaan datang lebih baik lari menjauh, karena jangan dilawan, lari saja. Oke, nah kok ini kan juga Riko sebagai ketua pemuda ya. Nah, sebelumnya juga kan Riko aktif di dalam pemuda. Nah, masalah apa sih yang Riko lihat pada saat ini di kalangan anak-anak muda yang ada sekarang? Atau apa yang Riko rasakan ketika menjadi ketua pemuda saat ini? Jadi sampai sekarang ya, sudah anak 4, saya tetap sangat eksis dalam pemuda. Dalam youth saya sangat aktif dalam pemuda sampai saat ini. Yang masalah-masalah yang saya lihat dalam anak-anak muda sekarang ini, karena dunia semakin hari semakin maju, semakin hari berkembang, dan pasti banyak mengikuti tren-tren luar. Anak-anak muda itu, jadi tawaran-tawaran dunia sekarang ini sangat luar biasa memang ya, sangat luar biasa tawaran dunia ini yang menggoda anak-anak muda untuk hidup dalam keduniawian, bukan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya rasa memang anak-anak muda sekarang ini sangat-sangat banyak yang memang terikut dengan arus dunia ini. Karena apa? Tawaran-tawaran dunia, mulai dari pacaran yang tidak benar, yang tidak sehat, dari cara berpacaran. Paling banyak sekarang anak-anak muda berpacaran yang tidak sehat. Walaupun ya kadang di gereja juga itu saya sangat bisa kita lihat anak-anak muda. Dan banyak saya ingatkan dan saya larang keras anak-anak muda untuk berpacaran dengan cara Tuhan, berpacaran dengan gaya firman Tuhan. Karena tawaran-tawaran dunia misalnya, walaupun belum suami istri tapi bisa kissing, bisa seks bebas, bisa pacaran sesukanya, apapun yang mau dibuat bisa. Itu sih yang sekarang yang paling berbahaya ya, dengan anak-anak muda sekarang ini. Semua terlalu banyak pikiran tentang laki-laki perempuan, perempuan sebaliknya laki-laki, tergila-gila seperti itu. Dan kalau mereka pacaran, ya mereka pasti lebih membelakangkan Tuhan, membelakangkan ibadah. Mereka lebih suka jalan-jalan ke mall, pacaran kemana sama pacar mereka atau teman-teman mereka, pergaulan mereka. Ya, sekarang ini juga ada kafe-kafe yang berkembang, live musik, tempat anak-anak muda di situ, tempat ya anak-anak muda mereka melakukanlah setiap pergaulan mereka yang duniawi lah, istilahnya mau rokok, mau minum, dan bersama perempuan semua. Dan itulah sekarang tawaran-tawaran dunia yang anak-anak muda paling banyak terjebak di dalam hal itu. Oke. Nah, kalau seandainya membandingkan zaman Riko masih anggota pemuda dan saat ini sudah menjadi ketua pemuda, apa sih perbedaan yang paling besar yang Riko rasakan seiring perkembangan waktu? Kalau masalah di zaman kita kan mungkin lain, masalah di zaman sekarang mungkin lain. Apa ada perbedaan atau setidaknya sama saja tapi zaman sekarang justru jauh lebih buruk dari zaman waktu Riko masih anggota? Ya, jadi kalau zaman sekarang ini
misalnya ya perkembangan teknologi, misalnya gadget, handphone misalnya. Jadi dulu handphone kita mau buka internet dulu waktu itu zaman kita masih Facebook lah awal-awal. Itu masih dan belum berkembang seperti ini ya. Dan internet belum ada YouTube. Nah, waktu zaman itu. Jadi sekarang anak-anak muda belum terlalu bagaimana ya mereka, apalagi orang tua masih arahkan mau ke gereja. Orang tua keras sekarang, oh iya mereka masih ikut. Tapi dengan zaman sekarang ini, anak-anak muda dari kecil sekarang bisa lihat YouTube, setiap teknologi apa yang mereka mau lihat di situ ada semua. Kadang pun mereka yang mereka tidak mau lihat, biasa tiba-tiba lihat dalam hal misalnya seks atau apa, mereka bisa buka langsung, wah bisa terjadi. Mereka bisa lihat langsung dan mereka penasaran, oh begini ya, begitu. Dan banyak anak muda yang ingin mencoba-coba karena penasaran. Dan itulah perbedaan dulu dengan sekarang ya. Handphone ini sangat luar biasa juga ya. Oh iya betul. Ya, betul handphone ini. Jadi anak-anak muda juga semua apa yang mereka lihat yang membuat hati mereka tergoda ya mereka ingin coba. Semua ingin coba. Lihat, kita bisa lihat juga anak-anak muda sekarang obat-obat semua. Iya. Anak-anak muda itu sekarang itu banyak sekali. Ya, obat-obat misalnya obat yang dipakai orang gila itu yang Metri X atau apa itu. Itu mereka banyak sekali sekarang anak-anak muda. Ya obat-obat kuning itu mereka paling banyak sekarang. Dan ya itulah tawaran-tawaran dunia sekarang itu banyak sekali. Ya, anak-anak muda yang terjerumus dan masuk dalam lubang itu. Oke, yang pada zaman kita dulu belum tentu ada ya. Belum tentu ada. Iya, dan saya kan zaman kita dulu kuota aja itu masih mahal. Apa masih SMS. Kalau sekarang kan bahkan di gereja pun saya temukan ada beberapa anak muda yang bukannya ibadah malah main Mobile Legend. Pasti Iya. itu pasti. Saat khotbah malah main Mobile Legend. Iya. Itu tidak ditemukan zaman kita dulu karena mana ada Mobile Legend zaman kita dulu. Wah, luar biasa sekali. Dan kok bagaimana sih cara bahwa kan Riko ketua pemuda, bagaimana cara Riko menghandle semua itu agar anak-anak tetap di jalan yang benar, tidak keluar dari landasan firman Tuhan. Untuk anak-anak muda ya. Iya. Ya, saya kadang benar-benar juga ada juga keterbatasan saya ya. Keterbatasan saya karena saya sudah menikah, pasti juga saya juga punya jarak sama anak-anak muda. Apalagi misalnya perempuan, teman-teman perempuan, anak-anak perempuan, saya juga punya jarak karena saya juga menjaga perasaan lah istri saya. Saya tidak tahu mungkin dia merasa oh tidak, tetapi saya benar-benar harus menjaga juga. Yes. Untuk menjaga keluarga saya. Dan untuk anak-anak muda ya ada juga sih teman-teman saya yang ya anak-anak muda yang juga seperti saya bilang tadi yang terbawa arus itu juga ada anak-anak muda saya, dan saya sangat menyesal itu, sangat sayangkan itu terjadi. Dan saya sekarang bimbing mereka terus dalam hal-hal yang tadi seperti saya sampaikan. Dalam pergaulan itu harus bergaul benar-benar dengan anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kuncinya itu pergaulan. Kalau mereka bergaul dengan anak-anak misalnya perokok jadi perokok, peminum jadi peminum, misalnya bergaul dengan anak-anak hidup dalam seks bebas, bisa mereka juga ikut dengan seks bebas. Dengan obat-obatan mereka juga bisa terbawa dengan arus obat-obatan. Cuma anak-anak juga cuma hobi main game, mereka komplotan main game terus. Yes. Membuang waktu, saya rasa itu membuang waktu percuma ya. Selagi apa? Karena sampai sekarang ini saya tidak pernah tahu itu main Mobile Legend, main apa itu, saya tidak pernah bermain sama sekali. Nah, karena saya rasa kalau main itu saya sangat rugi, ya, membuang waktu sangat percuma. Tidak pernah saya main-main game itu. Dan dan saya selalu sampaikan ke mereka bahwa bergaulah sama anak-anak dengan yang takut Tuhan sama-sama. Kalau mau pacaran, saya selalu ajar untuk mereka pacaran dengan anak-anak yang seiman. Saya tidak pernah melarang mereka. Kalau mereka pacaran dengan satu gereja, saya lebih baik. Yang penting saya ajar mereka pacaran yang benar, pacaran dalam kekudusan.
Oke, berarti semuanya dikontrol ya supaya Iya. tetap berjalan. Pernah marah tidak? Pernah. Saya Pernah bingung, marah. saya juga pernah di pemuda, maksudnya bahkan sekarang masih aktif di pemuda juga. Saya tuh bingung, bisa nggak kita marah? Jadi saya ingin tahu dari Riko, bagaimana pernah marah atau tidak? Saya pernah marah. Jadi tapi saya marah dalam arti saya lebih memberikan nasihat tapi dengan nada kasar ya ada, dengan nada Keras. dengan nada keras ada ke mereka. Jadi saya lebih kalau ke anak-anak muda itu lebih membukakan pikiran mereka, lebih membuat mereka mengerti dengan masa depan mereka. Kalau mereka misalnya bergaul dengan anak-anak seperti itu, kamu akan jadi seperti ini. Tetapi kalau kamu bergaul dengan anak-anak yang benar-benar punya masa depan, anak-anak yang baik, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang suka belajar, anak-anak yang suka bekerja, masa depan kamu juga seperti ini. Kalau kamu bermain juga sama dengan cuma main-main handphone, bermain game, menjadi anak-anak yang malas, kamu juga akan terlatih jadi orang-orang yang malas. Nanti kamu juga masa depan kamu seperti ini. Saya lebih membukakan pikiran mereka untuk masa depan mereka. Kamu akan jadi seperti apa? Kalau kamu bergaul dengan anak-anak yang malas dan anak-anak yang benar-benar memiliki tujuan hidup, ya, memiliki value ya, memiliki nilai. Jadi saya selalu ajar untuk berteman dengan anak-anak yang memiliki value atau yang memiliki nilai, yang memiliki tujuan hidup. Oke, berarti keras untuk kebaikan ya. Iya, ya. Oke, luar biasa. Nah, kok berarti Riko kan ini selain ketua pemuda juga ada bisnis ya, Iya. yang Riko jalani dan juga sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, kok ini adalah 3 hal yang berbeda tapi harus tetap dijalani. Nah, kok bagaimana cara Riko membagi waktu untuk ketiga hal ini sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pebisnis dan juga sebagai seorang kepala keluarga? Atau pernah tidak mengalami kejadian yang sulit untuk menentukan prioritas mau pilih yang mana gitu? Eh, pernah ya, pasti pernah. Dalam arti siapa yang juga saya bukan orang munafik juga ya. Siapa yang tidak misalnya suka uang ya. Yes. Tapi firman Tuhan juga bilang akar dari segala kejahatan adalah orang yang cinta uang. Tetapi bersyukur saya belajar ya. Saya belajar untuk memang saya butuh uang, kita butuh uang. Cuma saya belajar bahwa saya tidak menjadikan uang itu sebagai Tuhan ya, atau segala-galanya uang. Dan istri juga ya, namanya istri ya, sebagai penolong dia juga kadang ingatkan saya untuk jangan terlalu pikirkan tentang uang terus ya. Karena memang saya juga kadang tidur itu kadang, apalagi saya juga dari bersyukur ya, dasar ada lah dasar, tapi bukan saya dasar dari besar, enggak, saya dari nol juga. Dasar dalam bisnis saya juga dari nol. Karena saya juga mau supaya orang ya tidak juga menganggap rendah saya, menganggap kata Manado ya pandang enteng atau sebagainya. Saya juga ingin supaya saya juga bisa maju itu dalam ekonomi juga tentunya. Dan saya kadang itu jam 1, jam 2 itu belum tidur, jam 1, jam 2 subuh. Kadang belum tidur. Saya pikir-pikir apa yang kadang bisa menghasilkan besok, apa yang harus saya kerja, bisnis apa yang saya harus buat. Dan kadang itu saya tidur jam 3, jam 4 subuh. Dan hampir tiap hari aktivitas saya seperti itu. Kadang saya selalu berpikir seperti itu. Kadang misalnya kapal ikan saya masuk, kapal ikan saya masuk, ada gereja. Ada pelayanan ya, bertabrakan. Dan puji Tuhan sampai saat ini ya, puji Tuhan. Mungkin dari selama ini saya selalu memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jadi saya selalu mengutamakan Tuhan. Jadi kalau dalam membagi waktu, saat kerja ya saya kerja, tapi saya tahu kalau malam itu saya harus ada waktu sedikit dengan anak-anak saya, istri, anak-anak.
saya selalu bagikan waktu untuk mereka. Jadi saat saya kerja, usahakan saya biasa sekarang ini belajar untuk sore atau malam itu sudah di rumah, supaya bisa sama-sama istri, anak-anak makan sama-sama, kadang keluar makan, bisa. Kalau dalam hal pelayanan, ya setiap saya ada jadwal, ya memang itu harus fokuskan untuk pelayanan saya sih. Seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti memang fokusnya adalah juga keluarga ada, Ya. pelayanan ada juga, dan pekerjaan ada. Dan mungkin juga karena pengalaman sebelumnya ya, rasanya seperti diperhatikan, tapi bagi Riko waktu kecil rasanya tidak diperhatikan, makanya hal yang sama tidak akan Riko lakukan kepada anak-anak mungkin. Ya. Dan saya salut ya, karena tadi dibilang bahwa tidur jam 1 atau jam 3 karena memikirkan bisnis apa yang akan dijalankan besoknya. Jadi itu sahabat cerita yang tidur jam 3 hanya karena main Mobile Legend, karena bermain PUBG. Ini belajar dari seorang pebisnis yang sukses. Jangan membuang-buang waktu hanya untuk main Mobile Legend. Ya saya juga sih sebenarnya. Jadi ini menjadi bahan belajar juga bagi saya, karena lengkali kalau ndak ada waktu saya bisa main Mobile Legends sampai subuh. Jadi ya saya sangat diberkati juga karena kehadiran sahabat saya Riko di sini. Nah, kok berarti yang saya ingin tanyakan lagi, apa sih perbedaan melayani Tuhan sebelum menikah dan setelah menikah? Rasanya, perubahannya. Jadi rasanya kalau sebelum menikah tentunya godaannya sangat paling besar. Ya. Sangat paling besar. Sangat apalagi belum menikah. Jadi kadang berpikir masih muda, apa yang kita mau buat masih boleh dan sebagainya. Tetapi kalau melayani Tuhan sebelum menikah itu sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Karena kita saat kita melayani Tuhan sebelum menikah itu kita berdiri dari muda. Ya, kita melayani Tuhan dari muda sebelum kita menikah, bahwa kita juga akan menjadi orang-orang yang selalu Tuhan, saya rasa ya yang saya alami, Tuhan akan prioritaskan hidup kita, dan Tuhan akan benar-benar memperhatikan kita, atau benar-benar Tuhan akan memakai kita jadi orang, karena benar-benar kita dari muda saja sudah ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau sesudah kita menikah, kebanyakan orang-orang memang nanti sudah menikah baru benar-benar mereka mau melayani Tuhan, mau libatkan diri. Sudah nanti kalau sudah menikah baru mereka mau melayani Tuhan. Ya, tapi sebelum menikah kebanyakan orang-orang itu belum mau untuk memberi diri melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya bersyukur, saya memang dari SMP itu sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Walaupun hidup saya jatuh bangun. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya sebelum menikah. Tetapi walaupun saya jatuh, saya tetap bangkit. Karena orang yang memiliki masa depan itu, orang yang ingin berhasil itu bukan orang yang gampang menyerah, tetapi orang yang selalu bangkit. Jadi kalau kita melayani Tuhan dari muda, memberikan diri dari muda, saya rasa ada spesial di mata Tuhan yang akan Tuhan siapkan. Dan itu saya rasakan. Oke, luar biasa. Makanya sekarang diberikan keluarga yang luar biasa, keluarga yang bahagia Tuhan, di dalam Tuhan. Wow. Nah, kok ini kita akan memasuki sesi-sesi pertanyaan terakhir ya. Nah, kalau sebagai anak muda nih, sebagai seorang pelayan Tuhan yang masih muda, generasi milenial lah istilahnya, apa sih yang Riko lihat yang perlu dikembangkan dan atau diperbaiki dari gereja lebih luasnya kekristenan saat ini? Mungkin dari pandangan seorang Riko, bagusnya kekristenan sekarang seperti ini, atau ada hal yang harus diperbaiki tidak dari gereja Tuhan saat ini? Kita bisa lihat juga ya, banyak gereja-gereja juga yang sangat-sangat juga berkembang,
yang benar-benar mereka memiliki strategi-strategi untuk membuat anak-anak muda untuk maju. Sebenarnya kalau menurut saya, apalagi kita bisa lihat ya untuk perkembangan youth ini, sebenarnya saya rasa sangat-sangat cukup. Sangat-sangat cukup. Tetapi itu tergantung dari anak-anak mudanya. Kembali lagi ke anak-anak mudanya. Kita mau buat sebagaimanapun, kita mau rubah bagaimanapun, itu kembali lagi ke anak-anak muda. Karena hidup itu adalah pilihan. Kembali lagi ke mereka. Apakah pikiran mereka sudah benar-benar terbuka atau belum mengenai kebenaran firman Tuhan dan masa depan mereka. Itu kembali lagi ke mereka. Kalau saya lihat sekarang ini, kita sebagai gereja dan banyak juga gereja-gereja yang besar sudah membuat hal-hal yang luar biasa ya untuk yang menarik anak-anak muda. Itu saya rasa sudah sangat cukup ya. Tetapi itu kembali lagi ke anak-anak muda. Dan banyak juga anak-anak muda sekarang walaupun kelihatan di gereja baik, tapi di luar juga belum baik. Kadang ikut-ikutan dan itulah pilihan. Kembali lagi ke anak-anak muda. Kalau mau rasa untuk perbaiki ya setiap saat kita evaluasi apa yang harus kita buat. Tetapi itu kembali lagi ke anak itu juga tersendiri. Oke, berarti lebih kepada personalnya ya. Iya, kepada personalnya ya. Jadi kita ya mengarahkan mereka kepada personal mereka. Oke, berarti walaupun sebagus apa program yang gereja buat, tapi kalau anak-anaknya secara personal tidak dididik, cinta Tuhan dan lain sebagainya, berarti tidak juga akan berarti banyak ya. Ya. Oke, nah luar biasa. Kok harapan ke depan dari seorang Riko Tatukwede apa untuk kehidupan Riko ini? Ya, untuk kehidupan saya, harapan saya tentunya sampai akhir hidup saya tetap melayani Tuhan ya, harapan saya. Saya tetap menjadi orang yang tetap cinta Tuhan, tetap takut Tuhan, rendah hati. Ya, tidak sombong dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Baik dalam pelayanan saya, baik dalam keluarga, baik dalam bisnis saya. Tetap saya menjadi orang yang sama seperti Riko dulu, Riko sekarang, sampai terus-terus sama. Karena saya menyadari bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya itu bukan milik saya. Tetapi apa yang saya ini hanya pengelola. Saya benar-benar hanya pengelola. Tetapi pemilik dari segala-galanya adalah Tuhan Yesus. Karena itu hanya Tuhan Yesus yang layak untuk menerima pujian. Dan biarlah hidup saya terus menjadi berkat dimanapun saya pergi dan berada, baik dalam gereja, dalam pelayanan, di dalam berbisnis. Saya juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman bisnis yang lain, menjadi berkat bagi karyawan-karyawan saya, dimanapun lah saya berada. Saya terus tetap menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan hidup sebagai anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus, sehingga mereka juga bisa melihat ada Kristus, ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Oke, jadi pelayan di semua lini ya, di tempat kerja. Wah, senang sekali ya, karena saya melihat semangat dari Riko ini tidak pernah berubah. Kan kita beda, kita di Bitung, Riko di Manado, sekali ketemu hanya saat pelayanan. Yang pelayanan di Nain juga sangat berapi-api. Saya ingat sekali itu di mana waktu itu sempat juga naik perahunya tenggelam. Iya, dan BlackBerry yang masih baru harus rela basah dengan air laut, tapi tidak mengurangi sukacita dari seorang Riko untuk tetap melayani Tuhan. Kalau orang lain itu sudah marah-marah pastinya, tapi Riko tetap semangat untuk melayani Tuhan. Oke, sebagai penutup dari podcast kita pada hari ini, apa pesan Riko untuk sahabat cerita yang sedang menonton, terutama untuk profesional muda yang sementara berusaha, sementara berbisnis dan juga melayani Tuhan, untuk tetap setia dan semangat melayani Tuhan? Untuk yang menonton, untuk sahabat cerita, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, generasi-generasi muda, ataupun juga yang sudah tua yang menonton ini,
mari kita tetap menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang terus menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum kita memulai sesuatu, kita selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, benar-benar bersandar kepada Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan kita andalkan kepintaran kita, sekolah kita setinggi-tinggi mana sekolah kita, atau jangan kita pernah andalkan kekayaan kita, kepintaran kita, atau apapun itu yang biasa kita andalkan, atau pengalaman pun sekalipun jangan pernah kita andalkan. Tetapi andalkanlah Tuhan Yesus dalam segala-galanya. Ada firman juga berkata, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu, dan percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita ya, bahwa kita jadikan selalu Tuhan di atas segala-galanya. Jangan pernah menyerah ya, karena orang sukses itu bukan seperti saya katakan tadi, bukan kita bukan tidak pernah jatuh, tetapi orang yang berhasil, orang yang sukses di dalam Tuhan, di dalam bisnis, itu orang yang selalu bangkit dan bangkit ya, dan tidak pernah menyerah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap terus melayani Tuhan, tetap terus hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat kota ini, bahkan bagi bangsa yang ada. Oke ya, luar biasa. Senang sekali Riko boleh hadir di sini, boleh memberkati kami semua, boleh memberkati teman-teman Sahabat Cerita, dan juga kalau diundang lagi jangan bosan-bosan untuk datang ke podcast kami. Wah, luar biasa, ini sekaligus reunian. Dan Riko, terima kasih buat Riko, terima kasih juga buat istri dan anak-anak yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Oke. Dan Sahabat Cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini bersama Riko. Harapannya teman-teman semua boleh diberkati lewat kesaksian, lewat sharing dari Riko, dan tentunya tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dan bagi Sahabat Cerita semua yang rindu untuk didoakan, kirim semua permohonan doa di nomor yang ada di bawah ini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo bersama Riko pamit dari hadapan Sahabat Cerita semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.